Uangnya disimpan udah diganti. Ini ada lebih 100. Ya. Kita ngomong sama mama gitu. Ya, pulang langsung pulang ya. Udah habis kan dagangannya. Viral, seorang penjual cilok cilik menangis terseduh-seduh karena uang hasil jualannya dirampas emak-emak tak dikenal. Tangisannya memicu simpati. Diketahui bocah perempuan ini terpaksa berjualan cilok untuk membantu orang tuanya. Kondisi ayahnya sedang sakit, sementara sang ibu harus merawat anak bayi. Warga termasuk anggota komunitas sepeda yang mengetahui kejadian itu berinisiatif patungan memberikan uang kepada bocah itu. Perjuangan hidupnya yang menyentuh itu juga memicu empati warganet saat videonya diunggah ke media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Faisal Henry, penjaga rumah pasangan selebriti Zaskia Adiameka dan Hanung Bramantyo, menjadi korban pemukulan di jalan raya oleh orang yang mengaku sebagai anggota. Insiden terjadi saat Faisal sedang mengantar anak kedua Zaskia dan Hanung yang baru berusia 12 tahun dengan menggunakan sepeda motor. Di Jalan Ampera Raya, Faisal hampir ditabrak oleh pelaku yang berkendara melawan arah. Pelaku diduga kesal diklakson hingga menghadang dan langsung memukul korban sambil membentak. Pukulan itu membuat Faisal terjatuh dari motor dan anak Zaskia lompat dari kursi penumpang. Sang anak trauma hingga tremor, sementara Faisal terluka dan helmnya rusak. Kini Faisal telah jalani visum dan selanjutnya akan melaporkan peristiwa yang dialami ke pihak kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Awas itu, HP megang panas. Nggak bisa, damkar mana sih? Duh, udah datang loh. Kebakaran hebat terjadi di Pasar Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Awas, kabel. Hembusan angin yang kencang serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat dari bangunan satu ke bangunan lainnya. Petugas damkar dibantu warga berjibaku memadamkan api agar tidak terus meluas. Sedikitnya ada 4 bangunan yang dijadikan tempat usaha rumah makan dan pangkas rambut hangus terbakar. Api padam setelah 1 jam saat upaya pemadaman. Kasus kebakaran ini kini ditangani unit Reskrim Polsek Jatinegara. Dari Jakarta, Rio Manik iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Warga Jalan Puri Kembangan, Kedoya Selatan, Kebonjeruk dihebohkan dengan tewasnya seorang ibu rumah tangga di dalam rumahnya. Warga berkerumun di sekitar rumah korban inisial MR. Polisi dari Polsek Kebonjeruk dan Polres Metro Jakarta Barat yang datang ke lokasi gelar olah TKP dan identifikasi jenazah. Sementara anak korban tak kuasa menahan kesedihan melihat jasad ibunya. Menurut tetangga, korban ditemukan pertama kali oleh anak lelakinya yang pulang dari tempat bekerja. Sebelumnya, anak korban sempat berusaha menghubungi ibunya, namun tak mendapat jawaban. Saat tiba di rumah, anak korban terkejut melihat ibunya sudah tak bernyawa. Diduga, hidup korban diakhiri oleh suaminya. Mbak Yuli sini Mbak Yuli sini, kata dia bilang gitu kan. Ini mama dibunuh bapak. Masa iya sih? Kataku, iya sini Mbak Yuli. Aku nggak tahu kan, aku terus lemes. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara suami korban sudah menyerahkan diri ke kantor polisi. Kasus ini ditangani pihak kepolisian dari Polsek Kebonjeruk dan Polresto Jakarta Barat. Di Jakarta, Rizky Palupi melaporkan. Pemirsa, seorang anak di Ponorogo, Jawa Timur tega membunuh ayah dan ibu kandungnya. Sementara itu, seorang suami tega menganiaya istrinya dengan senjata tajam di Legok, Tangerang, Banten.
Aparat Polres Ponorogo, Jawa Timur meringkus Sukar, warga desa Pomahan, Kecamatan Pulung. Pemuda berusia 35 tahun ini diringkus lantaran diduga membunuh ibu dan ayah kandungnya. Aksi pembunuhan terungkap saat kerabat berkunjung ke rumah korban, namun dicegah pelaku. Lantaran curiga, kerabat korban melaporkan kejadian ke ketua RT setempat yang mendatangi lokasi dan menemukan korban dalam kondisi tewas dengan luka di kepala. Katanya sing lihat wau ya, ini katanya ada darahnya di belakang kepala. Itu diapain Pak? Katanya yang putranya berada dikepuk sama linggis, pukul sama linggis. Belum diketahui pasti penyebab kejadian, namun diduga pelaku mengalami depresi berat. Motifnya mungkin tidak ada membunuh ular. Pengakuan daripada tersangka, dia membunuh ular besar yang masuk ke dalam rumah. Guna memastikan penyebab kematian, jasad 2 korban dibawa ke RSUD Harjono Ponorogo untuk divisum. Sementara pelaku diamankan untuk dimintai keterangan termasuk menjalani tes kejiwaan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. Seorang perempuan berinisial E terkapar bersimbah darah di depan sebuah rumah di Desa Caringin, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Sementara suami korban berdiri di sampingnya sambil menenteng senjata tajam. Sejumlah warga yang berada di lokasi tak berani menangkap pelaku. Pria itu akhirnya dibekuk polisi dan dibawa ke Polsek Legok. Hingga saat ini, polisi masih memeriksa kasus kekerasan dalam rumah tangga itu. Benar ya, tadi diduga telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat. Sementara itu, korban yang kondisinya kritis akibat mengalami luka berat di bagian kepala masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani melaporkan. Pencuri sepeda motor menodongkan senjata api kepada warga yang menghalangi aksinya di Cibodas, Kota Tangerang. Sementara itu seorang pengendara mobil dianiaya sekelompok pemuda di Cihampelas, Bandung Barat. Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor menodongkan pistol ke arah warga yang memergoki aksi mereka di Jalan Cemara 5, Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Mereka diduga panik karena sepeda motor yang diincar ternyata dipasangi alarm. Saat warga berdatangan, mereka langsung mengeluarkan senjata api dan mengancam warga. Dari keterangan warga, pelaku sempat mondar-mandir di lokasi untuk memantau situasi sebelum beraksi. Kondisi ada orang atau tidak. Pada saat yang di tempat TKP, kebetulan motor tersebut itu dipasang alarm. Jadi pada saat dia mau akan mencoba, itu bunyi alarmnya. Hingga kini, pelaku yang berjumlah 2 orang masih belum diketahui keberadaannya. Warga yang resah berharap polisi segera menangkap mereka. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Video viral, pengendara mobil korban penganiayaan dengan luka di wajah dan bercak darah di pakaian ramai di media sosial. Korban dianiaya sekelompok pemuda bermotor yang tak terima ditegur korban usai berkendara ugal-ugalan hingga mengenai mobil korban di Jalan Raya Cipatik, Cihampelas. Petugas gabungan dari Satreskrim Cimahi bekerja sama dengan Ditkrimum Polda Jawa Barat meringkus ketiga pelaku penganiayaan di tempat persembunyiannya di kawasan Cipatik, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Akibat penganiayaan, korban alami luka di sejumlah bagian wajah. Sementara para pelaku dijerat pasal 351 dengan ancaman hukuman 5 tahun lebih kurungan penjara. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan.